Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Ruang Sehat. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik dari organ mata. Nah, organ mata apa itu ya? Jadi kita lihat dulu bahwa anatomi dan fungsi daripada kelopak mata. Nah, tentang kelopak mata yang akan kita bicarakan ya. Kelopak mata ini kesannya ya cuman di luar aja ya, tapi dia punya peranan penting untuk kesehatan mata loh ya. Jadi bagaimana ada kelainan yang misalnya dia turun, tidak bisa membuka dan sebagainya dengan sempurna, tidak sempurna, terjadi namanya blefaroptosis. Nah, atau kondisi jatuhnya kelopak mata atas dengan berbagai kemungkinan penyebabnya. Nah, di sebelah kita sudah ada dokter spesialis mata ya. Beliau adalah mantan penyiar mantan penyiar TV loh nih ya. Ini luar biasa nih ya. Dan itu zaman jahiliyah, Mas. Zaman jahiliyah. Dan beliau ini yang luar biasa ya. Dr. Christine Indrayati, spesialis mata, atau Dr. Iin ya. Beliau ini dari SMA sudah menerapkan gaya hidup sehat. Jadi dari SMA nih sampai zaman now ya, beliau ini tidak pernah lepas dari namanya olahraga. Luar biasa, Masya Allah ya. Yes. Ini serius nih, dari SMA sampai sekarang ini belum pernah lepas. Jadi setiap hari saya baru ngobrol, 1 jam itu selalu Dr. Iin. Dan ini kalau boleh saya bilang nih dok ya, zaman now ini jarang sekali yang seperti itu. Terus terang aja, kayak saya aja pribadi dok, saya paling 3-4 kali loh dok seminggu. Ya Allah, betul. Dokter ini ya setiap hari 1 jam, bayangin. Iya. Beliau ini hebat ya, masih sekarang umurnya masih sudah 53 masih tahun. 40 ya. Masih 40, cucunya sudah 2. Sudah jadi eyang ya. Sudah jadi eyang tapi tetap energik ya, kelihatan sekali ya. Dan insyaallah. tidak diragukan lagi lah kehebatannya di broadcasting. Aduh, ada kaca nggak ya? Ada kaca nggak ya? Aku tak ngocok. Oke, tapi kita tidak akan mengobrol itu ya. Kita akan mengobrol tentang keahlian beliau tentang di mata ya. Kita ngobrol tentang blefaroptosis nih dok nih. Sebenarnya kasusnya banyak nggak sih dok, kok gimana nih? Dan kira-kira apa sih dan penyebabnya kenapa nih? Ya, jadi kalau bicara masalah mata ya, itu mata itu kan nggak cuma sak gelondong mata aja, tapi ada kelopaknya, ada pelindungnya. Nah ini memang kasus-kasus blefaroptosis ini adalah suatu kasus di mana kelopak mata itu dia tidak bisa membuka dengan sempurna. Nah, jadi sebelum kita tahu kelainannya, kita mesti lihat dulu normalnya dulu gimana sih kelopak mata itu ya. Nah ini ada di gambar, kita bisa lihat bareng-bareng. Ini para pemirsa bisa melihat ya gambarnya ya Mbak ya? Bisa ya? Oke. Nah, jadi kelopak mata itu ada atas dan bawah. Ya, kemudian juga kita lihat juga untuk menutupnya. Jadi kelopak mata atas itu normalnya dia akan menutup 1-2 mili dari bagian mata yang bagian atas, limbus ya. Jadi batas antara kornea dengan sklera. Jadi nanti bisa dilihat juga nih teman-teman semua ya, para pemirsa semuanya, apakah kelopak matanya itu sudah normal atau belum ya. Jadi dilihat dia akan menutup 1-2 mili di atas limbus atas ya, di bagian atas. Kemudian juga arah dari pertumbuhan dari silia atau rambut ya, itu ada bulu mata, itu juga arahnya harus mengarah keluar. Karena nanti juga akan ada kelainan yang namanya bukan blefaroptosis ya, kelainan lain di mana arah pertumbuhan dari bulu mata itu dia mengarah ke dalam. Ya, kita bayangkan aja kalau mata kita kemasukan satu aja bulu mata itu rasanya pasti udah nggak nyaman banget. Nah ini semuanya, jadi semuanya itu dia mengarah ke dalam. Itu namanya entropion, itu penyakit yang beda lagi ya. Nah terus kemudian gerakannya. Sebenarnya kalau gerakannya ini kita bisa lihat dengan mata sebelahnya nih. Jadi kalau kita mau menilai mata kita itu kita mesti kita bandingkan dengan mata sebelahnya. Dengan catatan mata sebelahnya normal. Nah, kalau dua-duanya nggak normal ya agak susah juga ya. Jadi menutup membukanya itu bisa bareng apa enggak. Karena ada satu kelainan juga yang pada saat menutup atau membuka itu dia ketinggalan. Ya, lid lag sign itu juga ada ya. Jadi itu kita lihat dulu ya. Kemudian kelopak mata atas itu juga dia lebih dia lebih aktif Mas Yongki dibandingkan dengan kelopak bawah ya. Refleks mengedip, nah ini juga luar biasa ya, fungsi daripada kelopak mata itu sendiri. Selain dia melindungi dari bola mata kita, kemudian juga dia memberikan bentuk ya, kontur atau bentuk daripada bola mata kita itu supaya secara estetika juga bagus ya. Kita bayangin kalau bola mata tuh nggak ada kelopaknya kayak kayak ikan mas gitu kan, jadi kelihatan gede gitu. Itu kemudian juga refleks mengedip ini
dia akan membasahi ya, akan selalu membasahi permukaan atau surface okuler kita, permukaan dari bola mata kita itu dengan air mata. Nah, itu dibantu dengan refleks mengedip dari kelopak mata itu. Jadi itu juga selain untuk selalu membasah, kan ini harus selalu basah nih kelopak permukaan bola mata kita harus selalu basah ya. Terus juga fungsi dari refleks mengedip tadi selain untuk membasahi, dia juga untuk mengusir atau menghilangkan debris-debris atau kotoran yang menempel di permukaan bola mata kita ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa bola mata kita itu steril. Enggak, itu banyak kuman, jutaan kuman di situ. Ya, makanya juga potensi terjadi infeksi, terjadi radang itu juga besar. Nah, mekanisme pertahanan dari kelopak mata ini yang salah satunya dia membantu proses supaya tidak mudah terjadi infeksi ya. Jadi dari refleks mengedip, dia akan membuat jadi selalu basah ya. Kemudian juga akan menghilangkan atau istilah itu kayak mengusir, menyapu kotoran-kotoran, debris-debris yang masuk, yang ada menempel di permukaan bola mata kita. Kemudian dia akan masuk ke dalam saluran air mata ya. Kita lihat kan ada lubang nih ya, teman-teman semuanya ya. Ada lubang di kelopak mata atas maupun bawah, nanti akan dia masuk ke situ, masuk ke hidung, tertelan deh, masuk ke lambung gitu, dibunuh sama fungsi dari itu sendiri ya, supaya fungsi pertahanan lagi yang beda lagi supaya nggak mudah terjadi radang atau infeksi. Gitu, Mas Nah, Yongki. ini Dok, kalau untuk kelainan ini sebetulnya memang bisa dideteksi bahwa apakah dia itu sejak kecil kayak keturunan gitu atau bagaimana Dok? Apa itu hanya anak-anak, dewasa, orang tua nanti munculnya nanti atau? Oh ya. Nah, jadi kalau blefaroptosis itu adalah kelainan yang disebabkan karena kelopak mata itu dia tidak bisa buka dengan sempurna ya? Pora isopol, mungkin begitu ya, istilahnya begitu ya. Nah, itu penyebabnya bisa sebagai kongenital ya, bawaan itu bisa. Didapat juga bisa, setelah dewasa juga bisa. Kenapa Dok? Jadi, kalau didapat biasanya ada faktor resiko nggak sih? Nah, kalau didapat tuh bisa macam-macam Mas. Bisa misalnya mungkin karena trauma atau enggak? Iya, trauma karena bisa, ya? Kecelakaan bisa ya, karena kecelakaan bisa. Saraf? Atau karena paralitik ya, karena saraf ya, kelemahan dari nervus oculomotoris ya, nervus 3 ya. Karena ada kelopak mata kita itu kan ada otot ya, namanya otot levator palpebra yang dia fungsinya untuk membuka kelopak mata itu bisa sempurna. Nah, ini dia kalau nervusnya atau sarafnya yang mensyarafi otot tadi lemah gitu ya, dia akhirnya nggak bisa fungsinya nggak bisa bagus ya, nggak bisa maksimal. Itu kalau yang didapat. Bisa juga karena trauma operasi dari mata sendiri. Jadi kita tuh kan kalau operasi mata Mas Yongki kan bola mata ini kan terutama yang lokal ya, tapi lokal maupun GA juga sama sih. Kita mesti pasang ini satu alat yang untuk supaya kelopak mata itu terbuka. Ya, jadi dibuka gitu kan, namanya pakai eye speculum ya. Jadi salah satu alat operasi yang untuk membuka kelopak mata supaya kita tuh operasinya lebih mudah kan, medan operasinya jadi lebih luas. Nah, itu juga bisa sebagai salah satu tertuduh untuk terjadinya proses tadi, dia bisa turun ya. Coba Mbak gambarnya non sewu Mbak, kita lihat dulu kondisinya seperti apa sih. Nah, ini yang kongenital pada anak-anak ya. Jadi pada anak-anak itu bisa terjadi seperti ini ya. Ini kalau ini unilateral jadi satu mata. Nah, ini yang normal itu yang mata kiri. Nah, yang tidak normal yang mata kanan. Kalau seperti ini memang semua kasus-kasus blefaroptosis itu memang tidak harus langsung dilakukan tindakan operasi gitu, enggak ya. Biasanya diapain dulu? Awal-awalnya tahapan-tahapan. Nah, kalau ini kita juga lihat tergantung kasusnya Mas. Kalau misalnya nih pasien datang bayi umur 6 bulan, kalau misalnya ini ya kelainan bawaan. Dok, ini mata anak saya kok kelopaknya nggak bisa naik ya, masih agak ke bawah turun gitu, nggak bisa sama seperti sebelahnya. Nah, kita periksa dulu. Nah, nanti ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan corneal reflex ya. Refleksi seperti itu Mas Yongki. Kalau kita lihat mata kiri itu kan kita jatuhkan sinar ya. Jadi kita pakai senter gitu, kita jatuhkan persis di tengah hidung aja. Ya? Nanti akan ada cahaya yang balik ya, yang akan ada cahaya yang balik yang akan kita bisa lihat. Nah, itu namanya corneal reflex. Kalau mata kiri itu normal, masih kelihatan. Nah, kalau mata kanan itu kan nggak kelihatan. Corneal reflexnya kan nggak ada. Nah, itu berarti udah langsung harus dilakukan tindakan operasi. Pada bayi-bayi yang biasanya pada 6 bulan pertama. Jadi itu pada 6 bulan pertama bayi baru lahir itu nggak boleh ada kelainan ya. Jadi karena itu perkembangan retina itu sedang bener-bener lagi hot-hotnya. Jadi pokoknya nggak boleh
nggak boleh ada gangguan. Iya. Mau dia kelopak mata turun, mau dia ada kelainan di kornea, atau dia ada katarak misalnya pada bayi itu juga bisa katarak. Ya. Nah itu harus segera ditangani. Kalau enggak nanti bisa terjadi kerusakan di retinanya, dia nggak bisa berkembang bagus, terjadi amblyopia. Kalau udah jadi amblyopia, resiko juga ya, komplikasinya banyak ya. Jadi terjadi penurunan tajam penglihatan yang nanti sifatnya permanen. Ya. Jadi, nah kalau seperti ini kan berarti langsung nih harus lakukan tindakan operasi. Tapi kalau misalnya turunnya mata itu tidak artinya ketika kita periksa itu masih tampak kornea reflektor masih ada kanan kiri, hanya memang dia turunnya tidak terlalu berat. Kalau ini dosis yang berat kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, Mas. Jadi ada pemeriksaan yang bisa kita berikan. Nah itu kita boleh tunggu waktu dulu, jadi tidak harus langsung operasi. Baik, itu apakah ada bahaya, Dok, ya dibiarkan gitu untuk kasusnya ini, Dok? Ya, jadi itu tadi kalau tadi untuk, ya terjadi hal kalau itu yang ya. Anak-anak, kalau yang dia itu masih usia anak-anak, di mana kan fungsi dari saraf itu dia masih harus berkembang masih ada perkembangan gitu. Ya ini harus segera diantisipasi, harus segera diatasi. Kalau enggak nanti terjadi tadi amblyopia tadi, jadi penurunan tajam penglihatan yang dia sifatnya penglihatan jadi buram bisa jadi buta. Iya, jadi bisa buta. Nah itu yang kadang-kadang orang tua tuh kurang aware ya. Jadi mereka tuh kadang-kadang nggak apa-apa, nanti ditunggu dulu. Nanti takut nanti jangan-jangan disuruh operasi gimana? Dengar kata operasi udah rasanya tuh udah serem sih memang. Nightmare. Udah jadi mimpi buruk buat pasien. Padahal sebetulnya kalau kita bisa berikan edukasi yang bagus ya pasien bisa dari terima kok. Ya. Baik, ya. Terima kasih Dokter Iin, sangat jelas sekali nih ya tentang blefaroptosis ya tadi ya. Baik. Dan baik, sebelum kita berpisah ya, mungkin dari Dokter Iin ada tips nih, saran buat pemirsa, silakan di rumah tentang untuk menghindari penyakit ini dan apabila terjadi apa yang harus dilakukan. Silakan, Dok. Ya, baik. Jadi kalau untuk kasus-kasus blefaroptosis ya Bapak dan Ibu semuanya, brother and sister, bestie and guys ya. Yo, what's up bro? Iya, what's up bro ya. Jadi kita mesti aware ya. Jadi harus tahu ya, karena kalau enggak, jadi jangan dianggap sepele, maksudnya begitu ya. Turun-turun dikit nggak apa-apa lah, ntar aja. Padahal yang tahu itu berbahaya atau enggak kan setelah kita periksa. Jadi tetap harus kontrol, tetap harus kita periksa. Karena kalau sampai terlambat tadi sudah terjadi penurunan tajam penglihatan ya, walaupun nanti sudah dioperasi, tetap aja karena sudah ada kerusakan di sarafnya ya nggak bisa normal lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang ada yang lain yang beda ya. Jadi jangan menyepelekan masalah kelopak deh, karena kayaknya kok cuma kelopak ya, tapi sebetulnya itu juga bisa menjadi penurunan dari tajam penglihatan, bisa menyebabkan kebutaan juga kalau kita penanganannya tidak maksimal ya. Baik, terima kasih Dokter Iin, spesialis mata atas waktunya buat pemirsa semuanya. Tadi sudah dijelaskan ya, panjang kali lebar dari sis berarti ya. Oke ya, karena masih muda lah ya tentang blefaroptosis ya. Jadi memang itu penting sekali. Jangan terlambat ya, karena memang kalau dilihat juga kan mudah ya sebetulnya ya, tidak terlalu sulit ya, kelihatan ya, lebih turun. Jangan ditunda pesannya Dokter Iin ya, jangan kemana-mana, jangan ditunda, langsung saja datang ke dokter untuk memeriksakan lebih lanjut, karena jika terlambat, efeknya bisa mengakibatkan kebutaan. Oke, buat pemirsa semuanya, tetap semangat, tetap bahagia, tetap bersyukur, dan selalu bahagia untuk hari-hari ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.